Selamat sore semuanya ya. Apa kabar semuanya? Amin, sehat Amin? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Shelly gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik. Ramona sehat ya Ramona ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya baik. Suara Bapak kedengaran jelas ya? Jelas Pak. Sanjaya? Ya Pak, jelas Pak, jelas sekali. Oke. Baik. Jadi hari ini kita mengulang pertemuan ke-7 ya, di mana pertemuan ke-7 kita masih membahas tentang TABK atau teknik audit berbantu komputer. Dalam hal ini kita membahas tentang COVID, introduction COVID ya. Jadi apa sih COVID itu? Ada yang bisa jelasin? COVID itu apa? COVID itu singkatan dari Control Object for Information and Related Technology, Pak. Ya, oke. Jadi kalau dari singkatan memang COVID itu adalah Control Object for Information and Relation Technology ya. Nah, kemarin ya kita sedikit mengulang. Kemarin saya di akhir pertemuan itu memberikan sebuah latihan ya. Latihannya kelihatan nggak yang Bapak share? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Di sini saya kasih tugas untuk merangkum tentang pengertian kerangka kerja dari COVID itu sendiri, kemudian ITIL ya, CMII, TOGAF dan TOGAF ya. Di sini Bapak buka WA-nya ya. Di sini sudah ada yang mengumpulkan dari rekan-rekannya. Bapak ambil satu contoh ya. Contoh soal lembar jawaban yang sudah dikirim oleh teman kita Amin Nur Rosid. Jadi Amin sudah ngerangkum, Amin ya. Amin. Jadi ini sudah dirangkum sama Amin ya, tentang secara singkat baik itu COVID, ITIL maupun TOGAF ya, CMII ya. Nah, saya ingin menanyakan kembali kepada si Amin, apa sih apa perbedaannya Min dari beberapa kerangka audit yang sudah kamu simpulkan? Mana Amin tadi? Amin? Hilang ya? Mungkin Amin terkendala jaringan, Pak. Oke. Kalau gitu saya mau lihat soalnya tugasnya dari Shelly aja lah, Shelly ya. Iya, Pak. Shelly sudah ngumpul ya.
Alhamdulillah sedang ngumpul, Pak. Jadi apa yang bisa kamu jelaskan dari rangkuman kamu ini, Sally? Baik Pak, izin menjawab. Jadi kalau COBIT itu Control Object for Information and Relation Technology itu secara keseluruhan Pak. Di mana dia ngebahas tentang kelola IT government dan juga IT management. Contohnya kemarin kan yang kata Pak kalau IT government itu ada kayak Samsat, terus dan yang lainnya. Terus kalau IT management tuh lebih ke bisnis, misalnya kan kayak e-commerce dan lain-lain. Kemudian kalau ITIL itu Pak, Information Technology Infrastructure Library, itu biasanya digunakan oleh pemerintahan, swasta, pendidikan. Contohnya kayak Microsoft, kemudian ada IBM, Honda, dan lain-lain. Eh, Kemudian ada TOGAF Pak. TOGAF ini kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Ini kelebihan dari TOGAF ini Pak, sifatnya lebih fleksibel, kemudian sistematis, fokus pada siklus implementasi, kaya akan area teknis arsitektur, dan lain-lain. TOGAF sendiri ini muncul dengan cepat, dengan kerangka kerja serta metode yang dapat diterima secara luas. Lalu ada CMII, di sini CMII adalah Capability Maturity Model Integration, itu untuk mendukung proses tender di lingkungan Departemen Pertahanan. Contohnya itu kayak ilmu membandingkan kualitas produk dan kualitas proses. Cukup, Pak. Oke, jadi setidaknya kalian sudah paham ya sedikit dari apa dan bagaimana harusnya menggunakan apa gitu ya, bagusnya menggunakan apa. Jadi memang kalau COVID itu sendiri, COVID kan kemarin sudah saya jelaskan, COVID itu adalah kerangka kerja ya yang terdiri dari tujuan pengendalian tingkat tinggi dan struktur klarifikasi secara keseluruhan ya. Kalau COVID ini sendiri ya, ini banyak sekali form-formnya ya yang bisa digunakan. COVID-5 ini untuk saat ini kan COVID sudah sampai COVID-5 ya. Jadi untuk COVID-5 sendiri itu menyediakan kerangka komprehensif yang membantu enterprise meraih sasaran dalam tata kelola dan manajemen IT di enterprise ya. Kemudian COVID-5 ini sendiri bersifat umum. Kenapa umum dan dapat diterapkan pada berbagai ukuran enterprise, baik bersifat komersial, non-profit maupun pada sektor publik. Jadi karena kemarin kan Bapak sudah jelaskan ya, COVID itu dari COVID pertama, COVID kedua, COVID ketiga. COVID pertama itu lahir di tahun berapa? Tahun 96, Pak. Tahun 96 ya. Tahun 96 itu dia masih pure membahas tentang sisi keuangan ya di dalam perusahaan. Betul. Ya, Pak. Jadi COVID itu sendiri tumbuhnya secara bertahap. Nah, jadi kalau bertahap itu artinya, nah kalau sampai yang sekarang ini bahkan COVID-5 itu sudah sampai ke di luar ya, tidak hanya membahas tentang keuangannya, tapi juga membahas sistem teknologi itu sendiri secara luas cakupannya ya. Kemudian ini evolusi ini COVID ya. Jadi COVID-1 96, COVID-2 itu 98, tahun 2000 itu COVID ketiga ya. Jadi COVID pertama itu mengaudit sebuah keuangan ya.
kemudian yang kedua itu ditambah kontrolnya, ya, kemudian yang ketiga itu ditambah manajemennya, ya, kemudian yang keempat itu IT government. Jadi di empat ini dibahas tentang resiko, ya, resiko dari sebuah sistem itu sendiri. Artinya apa? Kelemahan, kekurangan, ya, kelebihannya, mana yang harus ditingkatkan, itu sudah dibahas di secara bertahap, sudah dibahas di COVID 4, ya. Nah, kemudian di COVID 5-nya itu penyempurnaannya lagi, ya, ada penambahan yaitu Governance of Enterprise IT-nya, ya. Kembali lagi, kenapa harus COVID 5? Ya, karena COVID 5 ini menyediakan kerangka tata kelola dan manajemen yang diperbaharui dan yang sesuai untuk informasi enterprise dan teknologi yang terkait. Jadi COVID ini, ya, tidak hanya dipakai untuk acuan sebagai audit, tapi juga sebagai acuan kerangka tata kelola dan manajemen satu perusahaan, seperti itu, ya. Kayak tadi ITIL, TOGAF, ya, itu digunakan beberapa perusahaan, ya, untuk mengelola manajemen perusahaannya, ya. Tadi ada Boeing, ada Honda, ya. Itu perusahaan-perusahaan itu menerapkan manajemen pengelolaan manajemen yang berbasis kerangka itu, ya. Nah, kalau COVID ini sendiri, ini banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan untuk mengelola atau memanage sebuah memanage perusahaan, ya, seperti itu. Jadi mengintegrasikan seluruh kerangka dan panduan. Nah, jadi COVID ini tidak hanya menggunakan kerangka dia sendiri, ya, kerangka COVID, tapi juga dia mengintegrasikan, jadi memadukan. Jadi COVID ini kan lahir dari ISACA, ya. Nah, ISACA ini juga membuka, jadi dibuka semua untuk menerima pedoman-pedoman dari kerangka-kerangka yang lain. Ini dijelaskan di sini, ya. Ada COSO, ya, ada ISO, ya. ISO ini mungkin tidak asing di telinga kita, ya. Kalau misalnya kita mendengar perusahaan pabrik itu menerapkan ISO 9000, ISO 3000, ya. Apa itu ISO? ISO kemarin apa? Ada yang masih ingat ISO kemarin itu apa? Internasional Standarisasi organisasi, Pak. Nah, itu, ya. Jadi ISO itu International Standard Organisasi, ya. Seperti itu. Jadi di COVID 5 itu lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya menggunakan COVID-nya, tapi juga mengkolaborasikan, ya. Mengkolaborasikan seperti itu. Nah, apa itu informasi? Informasi merupakan sumber daya utama bagi setiap enterprise. Enterprise ini apa, nak? Kita dari tadi ngomongin enterprise, ada yang tahu enterprise itu apa? Lebih kayak ke bisnis nggak sih, Pak? Ya, enterprise itu bisnis, ya. Bisa dikatakan, ya, dunia perbisnisan, ya. Seperti itu. Jadi informasi merupakan sumber daya bagi setiap enterprise, ya. Informasi sendiri dibuat, digunakan, kemudian dipertahankan, ditutup, dan dihancurkan. Kok bisa? Bagi perusahaan, ya, informasi itu ada fungsinya, ada kegunaannya, ya. Kemudian bagi perusahaan juga informasi itu patut untuk dipertahankan, ya.
Artinya apa? Keamanannya ya dipertahankan, jangan sampai bocor, jangan sampai jangan sampai diambil orang atau dicuri orang ya. Kemudian ditutup dan dihancurkan. Nah, dihancurkan ini dalam artian itu tadi, kalau misalnya kita tidak bisa melindungi, tidak bisa mempertahankan, artinya bisa saja diretas oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian informasi kita itu dirusak, gitu ya. Informasi perusahaan itu dirusak. Contohnya yang seperti apa? Contohnya katakanlah kalau perusahaan itu misalkan data penjualan misalkan ya, misalkan kayak perusahaan tadi Honda ya, data penjualan kendaraan itu dimanipulasi atau di-crack, diserang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, dirusak, dihancurkan, dibuat atau dirubah ya informasi tadi yang mungkin dalam satu tahun itu datanya harusnya satu tahun itu satu tahun mampu menjual 10.000 kendaraan misalkan ya. Nah, karena data tadi sudah diretas terus dirusak sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jadi diganti di nominalnya. Jadi dirubah, yang tadinya 10.000 dirubah 2.000 ya. Nah, hal ini mengakibatkan ya perusahaan mengalami kerugian. Kerugian apa? Kerugiannya adalah kerugian kepercayaan. Ya. Kerugian kepercayaan dari sisi investor. Ya. Karena kita sama-sama ketahui nih, kalau perusahaan itu kan tidak berdiri sendiri ya, ya. Perusahaan itu pasti, perusahaan besar itu akan melakukan ekspansi. Apa itu ekspansi? Dia membuka diri sebesar-besarnya kepada setiap investor untuk menanamkan modal atau saham ya ke perusahaan itu. Nah, investor itu sebelum dia menanamkan modalnya, otomatis dia ingin melihat dulu nih ya, ingin melihat dulu berapa sih marginnya, berapa sih keuntungan perusahaan ini, bagaimana sih profitnya ya dari perusahaan itu ya. Dicontohkan aja contoh simpelnya ya. Kalau misalnya Shelly mau kerjasama dengan Amin ya. Dalam hal ini kan Amin sudah misalkan Amin sudah punya usaha apa sih sekarang ini yang sedang naik daun, green tea itu Thai tea ya katakanlah ya. Nah, Amin sudah punya 2 outlet Thai tea gitu ya di Lubuk Linggau, di Simpang RCA katakanlah, dengan di Simpang Priok gitu kan ya. Nah, ini si Shelly tentunya tidak serta-merta langsung menanamkan modal ke Amin ya. Pastinya Shelly pengen tahu dulu kayak gimana sih, berapa sih masuk omsetnya dalam 1 bulan katakanlah gitu ya. Kemudian bagi hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau omsetnya per bulan ini dirasa meragukan, otomatis si Shelly akan ragu. Misalkan, wah kok kecil sekali ya. Malah si Shelly akan berpikir, balik nggak modal aku ini kalau misalnya aku menanamkan modal di usaha ini. Sama halnya tadi dengan kasus Honda tadi ya. Kalau misalnya informasinya itu sampai dirusak sama oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau bisa juga kita bilang pesaingnya ya. Jadi yang tadinya data realnya itu 10.000 unit mampu dijual dalam 1 tahun, dirubah hanya jadi 1.000 unit. Nah, investor
berpikir ribuan kali mungkin ya untuk ikut bergabung menanamkan sahamnya di situ ya, karena melihat wah ini kok cuma 1.000 lakunya ya dalam 1 tahun, ini jangan-jangan nanti saya nanamin saham di sini malah rugi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi itulah informasi perlu dipertahankan ya dan ditutup serta dihancurkan, itu kekuatan informasi ya. Kemudian teknologi itu memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut ya. Nah ini tadinya. Jadi teknologi itu memainkan peran penting dalam aksi-aksi dalam hal ini tadi ya, membuat sebuah informasi mudah, cepat ya, tepat waktu ya, kemudian penggunaannya jadi mudah ya, kemudian keamanannya ya, kemudian bagaimana caranya menghancurkan dan lain sebagainya ya. Jadi teknologi ini memainkan peran penting dalam aksi-aksi tersebut. Teknologi tumbuh pesat di seluruh aspek kehidupan bisnis dan personal ya. Kemarin kan Bapak sudah jelaskan apa sih seluruh lini kehidupan kita sekarang ini kayaknya tidak lepas dari teknologi ya, ya. Bahkan bisnis sekalipun semuanya sudah berbasis teknologi ya. Kemarin saya jelaskan bahkan kita air isi ulang itu aja transaksinya sudah menggunakan teknologi ya, walaupun cuma WhatsApp gitu ya, itu sudah termasuk teknologi informasi ya. Jadi kalau ditanya apa manfaat informasi dan teknologi bagi enterprise, ya jelas ya, adanya teknologi informasi di dunia bisnis itu akan mendorong bisnis itu sendiri ya. Nah, manfaat bagi enterprise dan eksekutif berkepentingan untuk mengelola informasi berkualitas pendukung keputusan bisnis ya. Jadi kalau informasinya bagus dan berkualitas, maka itu bisa menjadi SPK ya, sistem pendukung keputusan dalam bisnis itu sendiri ya. Kita sama-sama tahu kan, kalau bisnis itu kalau bisa modal kecil untung besar gitu ya. Nah, dengan kita menerapkan sistem informasi ya, yang baik maka dan berkualitas, maka tujuan kita itu bisa tercapai loh ya. Misalnya ya, contoh kecilnya saja ya, katakanlah ada satu toko kue ya, toko kue di kota Lubuk Linggau ini ya. Nah, toko kue itu dia membuat segala macam kue ya, tapi tokonya kecil ya. Nah, pasti modalnya juga kecil. Nah, dari modal kecil ini tadi mereka ingin untungnya lebih besar. Jadi seperti apa? Harus menerapkan satu metode yang namanya EOKI. Apa itu EOKI? EOKI apa? Ada yang pernah dengar EOKI? Kalian pernah dengar nggak istilah EOKI atau metode EOKI? Ekonomi order quantity bukan? Ekonomi order quantity. Ya, betul. Jadi menerapkan metode itu. Caranya seperti apa? Jadi dia menganalisa nih, ya, data-data pembeli, data pembeli itu dianalisa, ya, dianalisa bagaimana siklusnya, ya. Misalkan bulan ini, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli itu pasti beragam, ya. Misalkan pada bulan puasa ternyata ya permintaan akan kue-kue kering itu menurun ya. Bulan puasa itu kue-kue yang diminta itu adalah kue-kue basah ya. Nah, sedangkan di akhir bulan puasa
minggu ketiga, ya, minggu ketiga bulan puasa itu permintaan kue kering meningkat. Karena apa? Karena mau menjelang hari raya Idul Fitri, ya. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan tersebut, ya, pabrik kue itu tadi harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kue kering tadi, ya. Nah, agar optimal, ya, karena dia sudah yakin dengan informasi yang didapat dari itu tadi, ya. Jadi dia akan mengalokasikan yang harusnya tadi dana untuk bikin kue basah atau sejenisnya, ya, dialokasikan dulu dananya untuk membuat kue kering, karena dia yakin berdasarkan metode IOQ tadi, ya, permintaan meningkat di minggu ketiga bulan puasa itu kue-kue kering. Jadi dia konsennya ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya ketika waktunya tiba, pabrik kue itu tadi mampu untuk memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan setianya, ya, walaupun dengan modal yang terbatas, ya. Kemudian dia juga bisa memaksimalkan pendapatannya, ya, seperti itu. Pendapatannya dimaksimalkan, kemudian modalnya dioptimalkan, ya, kemudian dia juga tidak akan mengalami resiko-resiko resiko-resiko penyusutan barang, ya, penyusutan barang dalam hal ini seperti ini. Nah, kue itu, ya, kalau kita bicara tentang kue tadi, kue itu tetap ada penyusutannya, apalagi kue basah, ya, ada masa kadaluarsanya. Kalau kue basah itu kan paling-paling kekuatannya berapa hari? 2 hari, 3 hari, ya, dia sudah rusak seperti itu, ya. Nah, kalau dia menerapkan konsep seperti ini, kan dia nggak membuat kue basah lagi, kan? Dia membuatnya kue kering. Jadi akan terhindar dari kerugian-kerugian yang bakal diterima seperti itu. Jadi kalau bicara tentang manfaat dari IT di bidang bisnis, ya banyak sekali, ya. Contohnya itu tadi, ya. Jadi informasi itu kalau dikelola dan berkualitas akan menghasilkan pendukungan keputusan yang baik untuk bisnis, ya. Contohnya tadi itu yang Bapak kasih tadi contoh toko kue, ya. Kemudian membangun nilai bisnis dari investasi IT, yaitu mencapai sasaran strategi dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan TI secara efektif dan inovatif, ya. Membangun nilai bisnis dari investasi TI, ya. Nah, kemudian maksudnya dari investasi TI ini seperti apa? Katakanlah toko kue tadi, ya. Nah, toko kue tadi dia sudah menggunakan metode IOQ, ya. Ternyata dirasa masih kurang, ya. Apa yang masih kurang? Ternyata pemasarannya yang masih belum menggunakan teknologi informasi, ya. Jadi dia berinvestasi, ya. Dia berinvestasi, beli kamera, beli mikrofon, ya. Kemudian dia belajar multimedia dalam artian Photoshop, ya, editing video dan lain-lain. Untuk apa? Dengan tujuan untuk mengemas produknya dalam iklan, ya. Jadi dia mengiklankan produknya menggunakan media sosial, contoh Facebook, Twitter, Instagram, ya. Kemudian YouTube, dia punya channel, ya, untuk mencapai sasaran strategis dan mewujudkan manfaat bisnis melalui penggunaan teknologi secara efektif dan inovatif, ya. Sekarang coba Bapak tanya, orang jualan baju aja pakai online sekarang, ya. Walaupun online-nya hanya live di Facebook, ya. Itu salah satu cara yang digunakan mereka untuk apa? Untuk meningkatkan
bisnisnya ya dengan cara berinovasi, memanfaatkan teknologi informasi ya. Kemudian mencapai keunggulan operasional melalui aplikasi teknologi yang handal dan efisien ya. Nah, keunggulan operasional ini seperti apa? Kalau kalian bandingkan antara kalian membuka toko di rumah secara offline dengan kalian membuka toko di marketplace yang ada ya, itu lebih cepat mana dapat ordernya ya. Jadi tentunya lebih cepat yang menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena orang sekarang ini tidak ada yang tidak menggunakan teknologi semuanya ya. Mungkin kalau dipersenkan sekarang itu sudah masuk ke 80% ya masyarakat di Indonesia yang mampu menggunakan teknologi informasi dengan baik. Nah, kemudian mengelola resiko terkait IT pada level yang dapat diterima ya. Jadi tetap ada resikonya ya, tapi bisa dikelola. Kemudian mengoptimalkan biaya layanan IT ya. Nah, itu juga bisa dioptimalkan ya dengan cara apa? Dengan cara menyesuaikan kebutuhan bisnisnya ya. Bagaimana realisasi manfaat tersebut untuk membentuk nilai bagi stakeholder ya. Stakeholder ya tergantung dengan manfaatnya. Seberapa banyak manfaat yang bisa diambil dari teknologi informasi itu sendiri akan membangun stakeholdernya ya. Apakah stakeholder itu jadi wah ini kayaknya jadi lebih sadar lagi tentang investasi IT tadi ya, atau malah sebaliknya. Itu tergantung dari manfaat yang bisa diterima oleh stakeholder itu tersendiri ya. Nilai bagi stakeholder untuk memenuhi kebutuhan stakeholder enterprise menerapkan tata kelola dan manajemen informasi dan aset TI ya. Dewan Enterprise Eksekutif dan Manajemen harus memperlakukan teknologi informasi setara dengan bagian bisnis penting lainnya ya. Nah, ini kalau bicara seperti ini berarti bicara tentang sistem ya. Jadi bicara tentang sistem itu jangan dianaktirikan zaman sekarang ini ya. Kalau sistem itu memang mau benar-benar bagus ya. Jadi sistem itu harus tetap diutamakan. Jangan dianaktirikan. Ini kadang-kadang kita berpikir kalau sistem itu nggak terlalu penting, yang penting itu bagian pemasarannya yang harus diperkuat. Ternyata salah ya. Pemasaran bagus, kalau sistemnya bobrok, mau seperti apa? Kita ambil contoh kampus kita ya. Kampus kita itu sudah ada tim marketing ya. Tim marketing. Apa sih tim marketing itu tugasnya? Tim marketing itu tugasnya adalah mempromosikan kampus kita ya, baik secara offline maupun online ya. Secara offline-nya seperti apa? Kunjungan ke sekolah-sekolah, ke instansi pemerintahan ya, kemudian ke perusahaan-perusahaan ya yang memungkinkan untuk dimasuki ya, promosi dan lain sebagainya. Kemudian yang secara online ya lewat Twitter, Facebook dan lain sebagainya ya. Tapi walaupun ada tim marketing yang baik ya, mampu menyerap mahasiswa banyak setiap tahunnya ya, kalau tidak didukung dengan pelayanan yang baik mau jadi apa ya. Nah, makanya kampus kita sadar betul tentang hal itu. Makanya kampus kita memberikan pelayanan itu sistemnya sendiri. Apa itu sistem pelayanan untuk mahasiswa di kampus kita? Namanya AMS, Academic Management System ya. Nah, AMS ini mampu memangkas birokrasi yang dianggap panjang bertele-tele ya.
misalnya ngisi KRS, dosen mau ngentri nilai gitu ya, itu langsung di dalam sistem, nggak harus di kampus, dilakukan di rumah pun bisa ya. Seperti itu juga mahasiswa ya, mahasiswa untuk ngisi KRS nggak perlu datang ke kampus ya, bisa lewat dari rumah, bisa nggak perlu mandi dulu, yang penting handphonenya ada kuota internet dan bisa mengakses AMS. Segampang itu ya. Bayangkan kalau nggak ada AMS, kalian harus repot-repot ya kampus hanya untuk ngisi KRS gitu ya. Itulah salah satu wujud dari keunggulan kita sudah menerapkan teknologi informasi ya. Kemudian enterprise dituntut untuk memenuhi hukum, regulasi, dan kebutuhan kontraktual dalam penggunaan informasi dan teknologi. Ya, COVID-5 menyediakan kerangka komprehensif yang mendukung enterprise mencapai sasaran dan menghasilkan nilai-nilai melalui tata kelola dan manajemen IT enterprise. Ya, kalian sudah punya belum kerangka COVID ini sendiri? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum. Baik, mungkin nanti Bapak share ya linknya, bisa kalian download. Tapi mohon maaf, seperti yang pernah saya sebutkan, kalau COVID itu bahasa Inggris semua ya, jadi kalian harus belajar membiasakan membaca teks Inggris ya. Jadi secara sederhana COVID-5 ini membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara realisasi manfaat dan optimasi level risiko dan menggunakan sumber daya. COVID-5 memungkinkan informasi dan teknologi yang terkait untuk dikelola secara holistik bagi keseluruhan enterprise, mencakup area bisnis dan fungsional secara keseluruhan dengan mempertimbangkan manfaat teknologi informasi bagi stakeholder internal dan eksternal. Ya. Nah, prinsip-prinsip COVID yang pertama itu memenuhi kebutuhan stakeholdernya. Ya. Yang kedua mencakup enterprise end-to-end-nya. Ya. Yang ketiga menerapkan single integrasi framework. Jadi satu terintegrasi kerangkanya. Ya. Yang keempat memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima memisahkan tata kelola dengan manajemen. Jadi dipisahkan. Ini pengelolaannya itu seperti ini, manajemen itu seperti ini, ya. Jadi tidak dicampur-campur lagi, ya. Kemudian sasarannya, ya, penurunan sasaran, pendorong stakeholder, lingkungan, evolusi terkini, ya. Kebutuhan stakeholder itu realisasi manfaatnya, optimasi resikonya, ya. Optimasi resiko ini seperti apa? Jadi resiko itu dipelajari dulu, kemudian dioptimalisasikan, ya. Atau bahkan bisa dimanfaatkan sebagai manajemen konflik, ya. Nah, percaya nggak pada era belakangan ini kan saat ini ya kita juga masih terasa sekali dengan adanya virus COVID-19 ya. Nah, di sini ya perusahaan-perusahaan banyak sekali menerapkan manajemen konflik, ya, mengoptimalisasi resiko. Jadi karena pemerintah itu membatasi ruang gerak selama pandemi ini, jadi perusahaan-perusahaan nih ya mengurangi karyawannya. Karena apa? Karena demi mempertahankan perusahaan, ya. Jadi mereka menerapkan manajemen konflik tuh di situ ya. Jadi konfliknya ini COVID-19 di manage bagaimana caranya supaya perusahaan bisa keluar dari permasalahan tersebut ya. Kemudian optimasi sumber daya ya. Optimasi sumber daya ya itu tadi. Jadi setiap bagian dalam perusahaan itu bisa maksimal bekerjanya ketika didukung oleh sistem yang baik ya. Sasaran enterprise itu apa, sasaran terkait TI-nya itu seperti apa, sasaran enabler-nya seperti apa, itu harus
Kemudian masing-masing enabler memerlukan input dari enabler lainnya dan menghasilkan output bagi enabler lainnya. Jadi prinsip polis dan frameworknya seperti ini ya. Jadi mereka saling terkait, prosesnya seperti apa, organisasi, struktur organisasinya seperti apa, ya, kulturnya, kultur itu seperti apa, etnisnya ya, sukunya dan lain-lain ya, people, orang, skill dan kompetensinya ya, itu harus seimbang, harus diluruskan ya. Di kampus kita itu menerapkan seperti itu ya. Jadi orang itu tidak langsung dinilai, wah kamu nggak bisa kerja, kamu tuh bodoh nggak bisa kerja, tapi dinilai dulu, ini anak orang ini kayaknya kurang nih kalau ditaruh di bidang ini ya. Bukan berarti dia nggak bisa kerja, dia kurang mampu untuk di bagian ini. Jadi dianalisa ya, kemudian dikasih kesempatan untuk memegang bidang yang lain ya. Karena seseorang itu, setiap manusia itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi mungkin dia tidak cocok di bagian ini, bukan berarti dia tidak bisa kerja ya. Mungkin dia cocoknya di bagian yang lain seperti itu. Jadi pimpinan yang baik dan benar itu harus mampu membaca situasi yang seperti itu, bukan cuma ganti pecat dan lain sebagainya. Itu bukan solusi ya. Jadi yang baik itu harus tahu dulu keahliannya seperti apa, kompetensinya seperti apa ya. Kemudian model referensi proses seperti ini ya, ada kebutuhan bisnisnya apa ya, di dalam tata kelolanya itu dievaluasi ya kebutuhan bisnisnya tadi. Kemudian setelah dievaluasi dilakukan pengawasan ya. Nah ini perbedaannya, tadi kan COVID-5 kan dipisahkan antara tata kelola dengan manajemen. Jadi tata kelola itu sendiri, bagian evaluasi ya, bagian evaluasi itu sendiri, bagian pengarahkan itu sendiri ya, bagian pengawasan itu sendiri. Kemudian bagian pengarahan ini dia mempunyai manajemennya sendiri. Apa itu? Perencanaan, APO ya. Nah, dari perencanaan ini dikirim lagi ke pembangunan ya. Nah, pembangunan ini dikirim lagi ke pelaksanaannya ya. Nah, setelah dilaksanakan baru diawasi ya oleh bagiannya sendiri seperti itu. Nah, ini bisa kalian pelajari, ini terlalu kecil ya. Nanti kalian setelah saya kasih linknya kalian bisa baca sendiri ya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita langsung saja ke contoh implementasi ya. Nah, ini contoh implementasinya, alur implementasi ya. Pemahaman company profile. Jadi kita harus memahami dulu profil dari satu perusahaan itu ya kalau mau mengaudit ya. Nah, kemudian pemetaan arah bisnis RSMB ke enterprise goal. Kemudian pemetaan enterprise goal ke IT relation goal. Pemetaan IT relation goal ke IT relation process atau ada domain BAI ya. COVID ini banyak domain lah ya. Nanti bisa dipelajari kalian ya. Nah, kemudian interpretasi domain BAI COVID-5 itu caranya mengumpulkan informasi ya. Nah, mengumpulkan informasi ini bisa wawancara, kuesioner, monitoring, dokumentasi ya. Kemudian dari situ ada klasifikasi knowledge, pengetahuan ya, pengetahuan tentang bisnisnya, prosesnya, dan mengukur kapabilitas levelnya ya. Kemudian evaluasi gap ya, setelah diklasifikasi kemudian dievaluasi gap ya. Apa itu gap? Nanti kita pelajari capability level dan rekomendasi. Nah, setelah itu harus ada feedback terhadap rekomendasi hasil audit ya. Apakah itu baik atau buruk ya, seperti itu. Nah, ternyata proses bisnisnya seperti ini ya, sistem informasi rumah sakit, administrasi dan manajemen ya.
infrastrukturnya, sistem informasi rumah sakit, administrasi, dan manajemen. Kemudian human resource manajemennya adalah K3, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, layanan keperawatan. Ini studi kasusnya di rumah sakit, Nak, ya. Jadi human resource manajemennya adalah bagian-bagiannya adalah K3, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan, layanan keperawatan. Kemudian teknologi developmentnya laboratorium, lab IT-nya, farmasi, radiologi, rekam medis, ya. Kemudian prosuremennya kebersihan sarana dan prasarana, sirkulasi obat, layanan gizi, layanan kamar, operasi layanan darah, dan lain-lain, ya. Nah, inbound logistiknya pendaftaran penerimaan pasien, ya. Nah, operasionnya adalah perawatan, pemberian obat, ya, pengukuran kesehatan, pelayanan intensif, pengendalian infeksi. Nah, outbound logistiknya adalah pemulangan pasien, pelayanan rehabilitasi medis, ya, marketing dan salesnya ini ada juga di rumah sakit, ya, bagiannya, ya. Kemudian servisnya. Kemudian yang terakhir adalah arahnya adalah layanan kesehatan paripurna. Jadi kalau ini semua dijalankan, insya Allah rumah sakit RSMB ini sampai kepada layanan kesehatan yang paling paripurna. Nah, ini contoh penurunan sasaran. Stakeholder drive, ya, ini gambar yang ada di COVID, ya. Stakeholder drive itu mengimplementasikan sistem informasinya, ya. Kemudian stakeholdernya itu mampu penanganan EHR-nya, ya. Kemudian stakeholder needs-nya itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional, bermutu, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ya. Kemudian goals-nya adalah meningkatkan produktivitas operasional dan stafnya, ya. Ini sasarannya. Kalau memang bisa mewujudkan pengelolaan IT di rumah sakit tadi yang baik dan benar, maka akan meningkatkan produktivitas operasional rumah sakit itu sendiri dan stafnya, ya. Jadi stafnya itu mampu memberikan informasi-informasi yang baik, ya, dan berkualitas karena didukung oleh sistem informasi yang berkualitas, ya. Nah, ini pemetaan-pemetaannya, ya. Nah, ini contohnya, ya, contoh kasusnya, ya. Penerapan ERD mendorong produktivitas operasional dan staf untuk mempercepat pelaporan statistik operasional rumah sakit, percepatan terhadap penerimaan pasien, serta percepatan produktivitas staf dan dalam menyediakan informasi kesehatan pasien, ya. Seperti ini. Ini bisa kalian baca sendiri nanti, ya, di slide Bapak ini. Nanti Bapak bagikan, ya. Nah, kemudian ini contohnya, analisis gap dan rekomendasinya. Jadi audit yang baik itu hasilnya tadi dikasih gap, ya, analisa gap dan kemudian rekomendasinya, ya. Artinya rekomendasi ini apa? Rekomendasi untuk perbaikan ke depannya seperti apa? Itu analisa yang baik, ya. Tidak hanya mengaudit, tapi juga memberikan rekomendasi sesuai dengan hasil temuannya di lapangan, ya. Nah, kalau dibaca dari contoh kasus ini, ya, contohnya knowledge activity pada bab BA10103, hasil pengukuran pada BA10103 yaitu manage stakeholder engagement, menunjukkan bahwa activity berada pada level predictable, ya. Skornya 4,14, sedangkan secara reality baru mencapai level performance, skornya 1,73. Indikasi utama ditunjukkan dengan masih perlunya peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi EHR di rumah sakit RSMB, ya. Jadi ini setelah dihitung, ya, prediksinya itu dapat skor 4,14.
Tapi ternyata secara realitinya ya baru dapat skor 1,73 ya. Artinya apa? Ini ya Mas jadi rekomendasinya adalah ya langsung diberikan rekomendasi. Ini kan tidak sesuai nih ya. Prediksinya dapat nilainya 4,14 tapi ternyata secara realitinya ini cuma 1,73. Jadi langsung direkomendasikan masih perlu peningkatan intensitas pertemuan membahas evaluasi EHR di RSMB. Pembagian wewenang yang telah dilakukan oleh manajemen RSMB kepada karyawan internal harus dioptimalkan perannya agar bisa mengakomodasi kebutuhan rumah sakit dengan cakupan kepada seluruh entitas. Nah ini kan bagian stakeholder ya, manajemen stakeholder. Jadi mungkin masih ada miskomunikasi kadang ya antara bagian ini dengan bagian A dengan bagian B, mungkin masih miskomunikasi dalam hal pekerjaan. Jadi makanya skornya ini di bawah targetnya ya. Jadi apa sarannya? EHR ini mungkin bagian seperti HRD kalau di perusahaan ya. Ini harus mampu untuk memberikan atau mensosialisasikan nih, kamu kerjanya ini ya ke bagian-bagian tersebut sehingga setiap bagian itu bisa bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya ya, seperti itu. Jadi ini ada contoh kasus dari rumah sakit RSMB seperti itu ya. Jadi secara garis besar Bapak ulangin ya, COVID itu adalah satu ya. Jadi dibilang di depan ya. Jadi satu kerangka tata kelola dan manajemen ya untuk digunakan di dalam satu perusahaan. Terserah itu perusahaan apapun ya, perusahaan dagang bisa ya, bahkan pemerintah juga bisa ya, kemudian rumah sakit pun bisa. Kok seperti itu? Karena apa? Kerangka COVID itu sendiri ya, itu menyelaraskan dengan kerangka-kerangka milik kerangka kerja yang lain ya, seperti tadi ya, ada kerangkanya ITIL ya, ISO, TOGAF ya, CMII ya. Jadi dia tidak hanya cuma untuk COVID-5 tapi juga dia terbuka untuk kerangka yang lain. Jadi dia pemaduan ya, sehingga sempurnalah kerangka itu tadi, seperti itu ya. Jadi kalau bisa disimpulkan dari latihan-latihan yang kalian, rangkuman yang kalian bikin tadi ya, ini ya, bahwasanya kalau CMII dia itu konsennya ke perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang sejauh ini sih CMII ini kebanyakan digunakan di organisasi yang mengembangkan produk dan memelihara produk dan layanan untuk mengembangkan sistem ya. Nah kemudian ada lagi TOGAF ya. TOGAF tadi apa? TOGAF tadi the Open Group Architecture Framework. Jadi TOGAF ini sendiri metode yang detail tentang bagaimana membangun dan mengelola serta mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi yang disebut dengan ADM, Architecture Development Method ya, seperti itu. Jadi kalau COVID ini kolaborasi ya, kolaborasi seperti itu.
Baik, dari penjelasan Bapak, ada yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya Pak, yang untuk studi kasus yang tadi itu Pak, yang nilainya berbeda tuh Pak, ngapo dia dikasih nilai berbeda Pak? Ngapo tidak disamo ke nilainya tuh 1,7? Ngapo ada yang activity itu 4, terus yang secara realitinya tuh malah 1? Jadi ya, jadi itu ya ini tadi ya. Yang ini ya. Jadi ini nih prediksi ya. Jadi mereka itu dengan gaya kerjanya saat ini dia memprediksi skornya itu 4,14 ya. Tapi ternyata setelah dianalisa ya, setelah dianalisa sama tim analisis tadi ya, atau diaudit ya, ternyata dan dihitung ya, ternyata secara realitanya skornya cuma 1,73 ya. Jadi kenapa skornya 1,73? Ya, ternyata selama proses audit, selama proses analisa ya, ditemukan nih, ternyata bagian ini kan dia membahas tentang, yang ini membahas tentang manajemen stakeholder engagement ya. Manajemen, dia membahas tentang manajemen stakeholder engagement. Jadi dia membahas tentang bagaimana sih bagian ini, setiap bagian itu berhubungan ya. Ternyata setelah dilihat, ternyata ini ditemukan skornya cuma segini. Artinya bagian ini nih masih tidak paham kerjanya apa ya, masih miskomunikasi. Kadang-kadang pekerjaan harusnya tupoksinya bagian B itu dikerjakan oleh bagian A. Karena apa? Karena mereka bingung tupoksi kerja mereka itu apa sebenarnya ya. Makanya di sini ya rekomendasinya dari tim audit tadi berdasarkan temuan ini adalah masih perlu peningkatan intensitas pertemuan yang membahas evaluasi tentang EHR di RSMB. Jadi dengan lebih sering dievaluasi tiap bagian tadi ya, sehingga diharapkan tidak ada lagi miskomunikasi ya. Contoh simpel ya, Bapak kasih ambil contoh simpel. Staff misalnya nih, kalian mau ngumpulin KRS ya, ngumpulin KRS. Itu kayak di KRS itu sudah jelas kan, di bawah KRS itu ada lampiran ya, lampiran satu lembar untuk mahasiswa, satu lembar untuk dosen, satu lembar untuk dosen PA, satu lembar untuk akademik, satu lembar untuk ketua program studi ya. Nah kemudian ternyata kalian dilempar-lempar nih ya, misalnya nih kalian ngadep Bapak ya, oke, sama Bapak diterima ya rekapan untuk bagian prodi. Sedangkan di bagian akademik, ketika kalian mau memberikan itu rekapan ke bagian akademik bilang, loh, kalau ngurus KRS itu di bagian di prodi, bukan di saya. Ya. Artinya, ya, secara manajemen secara tupoksi bagian akademik tadi tidak paham tentang tupoksi akademik yang meliputi juga pelayanan penerimaan rekapitulasi KRS ya. Karena di situ di form KRS itu sudah jelas tertera rangkap 1 untuk mahasiswa, rangkap kedua itu untuk dosen PA, rangkap ketiga untuk kaprodi katakanlah ya. Nah,
itu tadi, temuan itu tadi, maka sarannya adalah apa sarannya? Bagian SDM ya, dalam hal ini SDM itu harus lebih sering ya mensosialisasikan ke setiap bidang-bidangnya tentang oh ini loh tupoksi kamu, ini loh tupoksi kamu, atau ya ketika bagian itu mengalami kendala ya, dia nggak ngerti nih kerjaan ini harusnya ke siapa, bagian SDM itu harus memberikan pengertian, oh ini bagian ini pekerjaan ini bagian ini yang mengerjakan, bukan kalian, seperti itu ya, dan seterusnya. Jadi dibilang tadi kenapa tidak disamakan? Ya kalau disamakan berarti itu bukan temuan yang harus yang mengkhawatirkan ya. Dalam hal ini kesenjangan ini karena berdasarkan hasil dari analisa atau audit yang dikerjakan oleh tim ya, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Jadi kesimpulannya adalah COVID itu ya, COVID itu sendiri kesimpulannya COVID itu sendiri banyak. Jadi kesimpulannya COVID itu sendiri sudah kalau COVID yang sekarang ya, COVID yang kelima itu sudah merupakan kumpulan dari bukan kumpulan sih, kolaborasi dari berbagai macam kerangka-kerangka pengelolaan manajemen ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya Pak bagus mana, semuanya bagus ya. Cuman yang lebih fleksibel dengan kerangka-kerangka pengelolaan sistem itu ya COVID ya, dibanding yang lain, seperti itu. Baik, sebelum Bapak akhiri, adakah yang ingin bertanya tentang ini ya? Apakah sudah paham? Cukup paham, Pak. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian saya ya. Kita ketemu lagi nanti di kelas ya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Bapak izin pamit ya. Baik, Pak. Untuk UTS-nya bagaimana, Pak? Ya, untuk UTS bisa nanti kita ini aja ya, secara daring aja ya. Baik, Pak.